Oh, kita mau ngobrol-ngobrol ya, harus lepas masker ya. Dok, boleh perkenalan diri dulu nih dok, supaya kakak mulai tahu. Oke, aku Dokter Hasradia Nika, spesialis obstetri dan ginekologi, tapi pasien-pasienku biasanya memanggilku dengan Dokter Ika. Aku praktek di Rumah Sakit Ibu Anak Bina Medika hampir setiap hari. Jadwalnya sepertinya lihat di aplikasinya ya. Dokter, kita Yes. ada beberapa pertanyaan nih dok, seputar menopause. Boleh diterima? Ini dia pertanyaannya dok. Banyak ya kayaknya pertanyaannya ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan dok. Nanti dokter bisa jawab. Ya. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, kita buka ya. Nah, oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah apa itu menopause ya. Jadi menopause itu adalah suatu proses yang sangat alami yang akan dialami oleh semua perempuan ya. Jadi menopause itu ditandai dengan 12 bulan si perempuan itu atau si wanita ini tidak mengalami haid sama sekali atau menstruasi sama sekali gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena organ ovarium atau sel telurnya sudah berhenti memproduksi si sel telurnya itu dan ditandai dengan penurunan hormon-hormon reproduksinya seperti progesteron dan estrogen seperti itu. Jadi sudah tidak memproduksi sel telur dan hasilnya hasil akhirnya ya menopause gitu. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan kedua ya. Ini agak susahan. Apa yang terjadi pada tubuh wanita saat menopause? Seperti yang aku jelasin tadi, jadi ovariumnya sudah stop menghasilkan sel telur sehingga hormon estrogen dan progesteronnya juga stop. Hasil akhirnya haidnya berhenti. Kira-kira batasan umur tuh di usia menopause itu adalah di antara 45 sampai 51 tahun kurang lebih. Tapi ada juga yang namanya early menopause atau prematur menopause, itu umurnya bisa lebih muda lagi gitu. Next, pertanyaan nomor 3. Gejala awal menopause yang harus kita kenali. Sebelum masuk ke fase menopause beneran, jadi ada yang namanya fase premenopause. Nah, gejala-gejalanya hampir menyerupai gejala-gejala menopause. Yang paling sering kita dapetin di fase premenopause ini adalah haid yang tidak teratur. Jadi jangan kaget kalau memasuki usia di atas 45 tahun mungkin haidnya akan jadi nggak teratur. Bisa yang 2 bulan atau 3 bulan sekali, atau sekali mendapat haid dalam jumlah yang banyak, atau jumlah harinya juga panjang. Itu jangan takut ya. Jadi kalau misalnya memang para mom semua sudah di atas 45 tahun dan mendapati haid yang tidak teratur, it's okay karena itu adalah sesuatu yang sangat alami. Untuk lebih yakin lagi ya harus periksa ke dokter apakah ini memang proses perimenopause atau memasuki usia menopause begitu. Nah, tanda atau gejala lainnya adalah hot flashes yang sering kita dapetin ya. Jadi hot flashes itu adalah dari leher ke atas mengalami rasa panas atau rasa hangat, baik di keadaan-keadaan tertentu atau di setiap waktunya. Kemudian tanda lainnya seperti peningkatan berat badan karena metabolisme tubuh yang berkurang gitu ya, vagina yang sudah mulai kering, payudara yang sudah mulai kendor, kulit badan kita sudah mulai kering, rambut rontok, perubahan mood gitu ya, atau gangguan tidur. Nah, itu adalah tanda-tanda yang paling sering atau banyak dialami pada wanita-wanita perimenopause atau yang sudah memasuki fase menopause. Oke, next adalah benar nggak ya cepat mengalami menstruasi semakin cepat terjadinya menopause? Nah, ini sudah ada penelitiannya ternyata. Jadi buat anak-anak gadis yang berumur di bawah 11 tahun ternyata bisa mengalami proses menopause lebih cepat, atau early menopause atau prematur menopause itu 3-8%. Jadi cukup besar ya.
Sedangkan buat anak-anak yang haidnya atau menstruasinya di atas 13 tahun, hanya 1,8% nih yang bisa mengalami early menopause atau prematur menopause gitu. Ya, oke, kita buka lagi. Apakah menopause bisa ditunda dengan terapi-terapi tertentu? Karena ini proses yang alami yang semestinya harus dirasakan pada semua perempuan gitu ya. Mungkin di luar sana ada beberapa tindakan gitu atau ada beberapa terapi yang digunakan untuk menunda proses menopause ini. Tapi ternyata sebagian besar belum terbukti kebenarannya sebagai terapi yang mutlak bisa diberikan ya untuk menunda menopause. Jadi sampai saat ini belum ada bukti yang mendukung ke arah sana. Seperti itu. Oke, kita buka pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih yang harus diwaspadai oleh wanita saat sudah menopause? Jadi kalau sudah menopause, hal yang harus banget kita perhatikan kalau misalnya sudah menopause itu adalah apabila terjadi perdarahan pervaginam atau melalui jalan lahir setelah proses menopause itu terjadi. Nah, itu para moms semuanya harus segera periksa ke dokter ya. Nah, beberapa kelainan atau gangguan yang bisa terjadi saat proses menopause itu adalah gangguan fungsi jantung dan kerapuhan tulang yang bisa terjadi juga bersamaan dengan proses menopause itu. Apabila moms mengalami hal-hal tersebut ya berarti harus segera memeriksakan diri ke dokter, jangan lupa ya. Oke, next pertanyaan terakhir guys. Oke. Nah, ya, haruskah tetap menjalankan pemeriksaan rutin alat reproduksi setelah menopause? Betul banget ya, jadi harus tetap melakukan pemeriksaan rutin. Jadi pemeriksaan rutin yang harus dilakukan seperti pemeriksaan organ kewanitaan atau organ reproduksi gitu ya, harus secara rutin. Misalnya pap smear secara rutin, pemeriksaan USG payudara atau mamografi secara rutin, pemeriksaan kadar lemak dalam darah, pemeriksaan fungsi jantung, itu semua adalah hal-hal yang perlu dilakukan saat menopause. Jadi walaupun kita menopause gitu ya, kita harus dalam keadaan sehat dan bugar dan harus selalu dipastikan seperti itu. Nah, akhirnya selesai juga. Banyak juga pertanyaannya ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi mom semua. Jadi menopause itu adalah proses alami banget, jadi nggak usah takut kita akan mengalami menopause. Justru kita harus menjaga kesehatan kita dan tetap melakukan pemeriksaan rutin organ kewanitaan atau alat-alat reproduksi kita sebagai wanita. Oke? Nah, sudah selesai? Oke, terima kasih. Jadi sekian edukasi singkat dari saya, Dr. Hasra Dianika, spesialis obstetri dan ginekologi. Care with love.